Semangat pagi. Apa kabarmu, siswa kami yang baik kelas 12? Kabar sehat kan? Syukur kepada Tuhan, kita semua tetap sehat. Nah, kali ini kita akan membahas kegunaan unsur periode ketiga. Nah, tentu kita masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya, apa saja yang termasuk unsur periode ketiga. Mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, natrium, Na. Digunakan sebagai pembuatan ester. Jadi dalam membuat ester atau esterifikasi digunakanlah logam natrium. Kemudian NaCl. Ini digunakan sebagai penambah rasa pada makanan. Misalnya sayuran yang kita masak, lauk yang kita masak sehingga rasanya semakin enak. Jadi makanan yang tidak ada garamnya, rasa garam terasa hambar, ya kan? Nah, NaCl di samping sebagai penambah rasa pada makanan, juga digunakan sebagai pengawet. Pengawet supaya makanan itu tahan lama. Nah, kamu tentu pernah mendengar telur asin, telur yang diasinkan. Itu menggunakan natrium klorida atau garam dapur. Atau ikan yang diasinkan. Nah, itu tujuannya supaya ikannya tahan lama, tidak cepat busuk. Na-benzoat, natrium benzoat, ini digunakan sebagai pengawet makanan kemasan, hanya dalam makanan kalengan, minuman kalengan, dan seterusnya. Ya. Natrium glutamat dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal dengan nama pepsin. Pepsin, penyedap makanan. Misalnya Royco, Masako, Mewon, Ajinomoto, Sasa, ya kan? Tapi penggunaannya harus punya takaran, tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan, ini mempunyai efek sampingan bagi kesehatan kita. Natrium juga digunakan untuk pengisi lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Jadi warna logam natrium yang ada dalam lampu kendaraan itu kuning, di mana daya tembus lampu ini terhadap kabut sangat tinggi, sehingga jalan itu tetap nampak walaupun banyak kabut. Kemudian NaOH, natrium hidroksida, ini digunakan untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. NaHCO3, natrium bikarbonat, dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal dengan soda kue. Soda kue ini digunakan sebagai pengembang supaya adonan kue itu kembang, dikasih lain. Natrium juga digunakan untuk memurnikan logam kalium, rubidium, dan cesium. Nah, NaCO3, natrium karbonat, ini digunakan pada pembuatan kaca. Di samping itu juga digunakan pada pemurnian air sadar, supaya airnya bisa bersih. Ya, oke, inilah kegunaan daripada logam natrium. Sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah magnesium. Digunakan pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Jadi nanti membuat bagian logam lain. Misalnya gini,
magnalum. Jadi bodi pesawat terbang itu terbuat dari paduan logam magnalum, paduan logam magnesium dengan besi, ya, dan berbagai macam logam lain, sehingga pesawat itu bisa terbang karena bodinya ringan, terbuat dari logam ini. Kemudian dia juga tidak mudah berkarat. Logam magnesium juga digunakan sebagai pemisah sulfur dari besi dan baja. Jadi supaya besinya dan bajanya terpisah dari sulfur, digunakanlah magnesium. Magnesium juga dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Kemudian juga digunakan untuk membuat lampu kilat pada fotografi lainnya. Jadi cahaya bliss dari kamera, ya, juga digunakan sebagai katalis dalam reaksi organik. Oke, itu kegunaan dari logam magnesium. Sekarang aluminium, Al. Kita pasti semua pernah melihat dan menjamahnya. Dalam rumah kita juga pasti banyak ini. Peralatan dapur, ya kan? Piring, cangkir, ya, kuali, periuk, banyak terbuat dari aluminium. Bahkan sendok juga, ya kan? Nah, apa sajakah kegunaan daripada aluminium? Ini digunakan dalam industri pesawat, ya. Tadi sudah dibahas pada pembahasan magnesium. Ini paduan logam magnalum, ya kan? Kemudian juga untuk membuat konstruksi bangunan. Nah, kalau sekarang kita lihat bangunan-bangunan, ini konstruksinya bukan lagi dari kayu, groti, tetapi dari aluminium. Karena groti atau kayu sudah susah mendapatkannya sekarang. Ya kan? Groti atau kayu itu digunakan untuk membuat kosen, ya kan? Membuat pintu, membuat jendela, membuat plafon, atau membuat kayu yang di atas atap rumah itu, ya. Nah, dibuat juga untuk membuat paduan logam, alloy, ya, paduan logam. Aluminium juga digunakan untuk membuat magnet yang kuat. Digunakan juga untuk membuat tawas. Tawasnya bukan tewas. Di mana tawas ini digunakan untuk penjernih air. Jadi air PAM itu berasal dari air sungai yang ditampung dulu ke dalam bak penampungan, lalu dikasihlah tawas ini. Nah, tawas akan menyerap kotoran-kotoran yang ada di air sehingga mengendap ke dasar air, lalu disaring sehingga airnya jadi jernih. Aluminium juga digunakan untuk membuat logam hibrid, ini khusus untuk pesawat luar angkasa. Juga digunakan untuk membuat berbagai alat masak, ya. Hanya di dapur, untuk masak, kuali, periuk. Nah, juga menghasilkan permata berwarna-warni, piring, sofa, dan lain-lain. Itulah kegunaan dari logam aluminium. Sekarang silikon, Si. Si digunakan dalam pembuatan kaca, jadi pasir kuarsa, ya. Nah, digunakan juga terutama dalam pembuatan semikonduktor. Jadi alat-alat elektronik, ada alat semikonduktornya, itu terbuat dari silikon. Juga digunakan untuk membuat paduan logam, alloy, bersama aluminium, magnesium, tembaga. Ini kita sudah bahas tadi. Juga digunakan untuk membuat enamel dan membuat IC TV, IC HP, IC radio, dan seterusnya. Oke, inilah kegunaan daripada logam silikon.
Sekarang kegunaan fosfor. P. Ini digunakan sebagai pembuatan logam, kaca, dan semen. Nah, sama pada logam magnesium tadi ya, untuk membuat konstruksi pesawat. Nah, oke. Sekarang sulfur, belerang, dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, H2SO4, ya, di mana itu digunakan dalam pengisi baterai basah, baterai aki, ya kan? Dipakai juga pada fungisida. Fungisida berarti pemberantas fungi, pemberantas bakteri lah. Juga sebagai pembuatan pupuk yang mengandung es. Digunakan pada korek dan kembang api. Juga digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses kimia. Itulah kegunaan daripada sulfur atau belerang. Sekarang klor, Cl. Dipakai pada proses pemurnian air. Nah, ini dalam apa tadi? Tawas ya, tawas. Juga dalam kaporit. Nah, ini di mana fungsinya adalah sebagai pembunuh kuman, pembunuh bakteri. KCl digunakan sebagai pupuk yang mengandung unsur haraka. Nah, kemudian sebagai solder ya, untuk mengelas CnCl2. Kemudian N4Cl digunakan sebagai pengisi baterai. Ya, baterai kering ini, batu baterai itu. Kemudian digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Ya, hipoklorit, pemutih. Ya, pemutih ini dipakai juga untuk membunuh bakteri pada air minum, kaporit aridite-nya. Jadi air pump yang sudah dijernihkan dengan tawas, supaya kuman-kuman yang ada di dalam air itu mati, dikasihlah kaporit. Maka air pump itu kalau mengandung kaporit, dia rasanya agak lain dengan air biasa. Klor juga dipakai pada berbagai macam industri. Itulah kegunaan daripada logam non-logam klor. Non-logam ya. Baik, yang terakhir adalah argon, Ar. Ini unsur golongan 8A. Argon. Ini digunakan sebagai pengisi lampu kamera, di mana dia tidak bereaksi dengan kawat lampu. Jadi kawat lampu wolfram, bola lampu itu, supaya dia kuat dikasih argon. Jadi dia tidak akan bereaksi dengan oksigen, sehingga dia tahan lama, tidak mudah putus. Nah, kegunaan lain daripada argon adalah dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Jadi inert ini karena dia tidak bereaksi, karena dia sudah stabil. Ya. Digunakan juga untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Nah, hebatnya lagi bahwa argon ini dapat digunakan untuk mendeteksi sumber air tanah. Jadi kalau kita mau mendapatkan air tanah, misalnya membuat sumur, kita deteksi di mana sumber airnya dalam tanah itu yang baik.
Apabila dideteksi menggunakan akronim. Dipakai juga dalam roda mobil mewah. Jadi harganya akan mahal. Jadi dia akan lebih kuat, ya, tidak mudah tergelincir, tahan lama. Oke, itu tugas kegunaan daripada unsur-unsur periode ketiga, mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita. Kita tetap semangat, ya kan? Walaupun kita belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Tuhan memberkati. Salam sehat.